جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa membaca kitab Kitabul Akhyar, masih dalam bab jual beli, dan kita masih bahas tentang khiyar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna asy-syafi'a la yamliku bimujarradi qawlihi akhadtul mabi'a bisyuf'ah. Orang yang punya hak syuf'ah, la yamliku bimujarradi qawlihi, hanya sekedar mengatakan akhadtul mabi'a bisyuf'ah, aku mengambil barang ini dengan hak syuf'ah. Hak syuf'ah adalah dua orang yang berkongsi atau bersyarikat, lalu salah satu dari rekan syarikatnya ini itu menjual barang kepada orang lain. Nah, ketika dia tahu ternyata dia butuh barang itu, maka dalam hal ini dia berhak untuk membeli barang tersebut dari orang yang membeli. Nah, gitu. Itu maksud daripada syuf'ah. Seperti, tapi dia tidak cukup hanya mengatakan saya mengambil barang ini dengan hak syuf'ah. Balabudda ma'al lafzi min bazlis zaman. Maka akan tetapi harus disertai dengan lafaz yang kemudian di situ ada harganya, mengeluarkan uang untuk membayarnya. Auridul mashtari bizimmatis syafi', atau ada kerelaan dari pembeli bahwa barang ini akan menjadi zimmah, menjadi tanggungan bagi asy-syafi', orang yang punya hak syuf'ah tadi. Li'annahu minal mushtari ya'khudhu, karena dari pembeli dia akan mengambil barang tersebut. Au hakamal hakimu bisubuti syuf'ah, atau melalui ketetapan hakim bahwa syuf'ah itu akan berlangsung begitu. Kemudian wa amal ijarah, adapun sewa menyewa, fahal yasbutu fihi al-khiyar, apakah di situ ada khiyarnya, ya, ijarah, sewa menyewa ini. Fihi khilafun, ya, ada perbedaan pendapat. Sahih Nawawi fi Tashih Tanbih subut al-khiyari fiha, bahwa Imam Nawawi dalam kitab Tashih Tanbih mengatakan subutul khiyar, adanya khiyar dalam sewa menyewa, ijarah. Wasahhaha fi aksari kutubihi wa kadzar Rafi' annahu la yasbut. Sementara dalam kebanyakan kitab beliau Imam Nawawi, dan juga menjadi pendapat Imam Ar-Rafi'i, bahwa khiyar pada ijarah, pada sewa menyewa itu tidak ada. Wal musaqatu kal ijarah, musaqat juga seperti ijarah, maksudnya dua hukumnya tadi, yaitu adanya khiyar dan tidak adanya khiyar. Tapi yang paling dikuatkan adalah bahwa tidak ada, bahwa itu ya sebutul khiyar, ada khiyar dalam ijarah. Wal musaqat kal ijarah, musaqat ini apa? Ya, seorang petani yaitu bersepakat dengan yang punya sawah untuk mengerjakan sawah, ada yang diberi benih oleh yang punya sawah, kemudian nanti hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan, prosentasinya disepakati antara keduanya. Itu makna musaqat, ya. Dan dia kal ijarah, ya, bisa juga ada khiyar di situ. Wa hal yasbutul khiyaru fi aqdi sadaq, apakah ada khiyar juga pada akad yang kemudian harus membayar mahar? Wajhani, ada dua pendapat. Al asahhu la yasbut, tidak ada khiyar di dalam akad yang kemudian harus membayar sadaq. Tidak boleh khiyar dalam membayar mahar gitu. Wa qauluhu ma lam yatafarraqa, berkata musannif bahwa keduanya memiliki khiyar antara melanjutkan jual beli antara tidak,
malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Apa artinya berpisah di sini? Yakni bi abdanihima an majlisil aqdi, berpisah dengan badannya, dengan fisiknya dari majlis akad. Falau aqama fi dzalikal majlisi muddatan mutatawilah, seandainya keduanya di situ tinggal lama di tempat majlis itu, ya, muddatan tawilah, dalam masa yang sangat panjang, au qama wa tamasyaya marahila, lalu keduanya berdiri dan berjalan bersama-sama ke sepanjang marahil, beberapa marhalah, fahuma ala khiyarihima ala sahih alladzi qata'a bihil jumhur, keduanya masih memiliki khiyar dalam jual beli tersebut berdasarkan pendapat yang paling sahih, yang paling benar dari apa yang ditetapkan oleh jumhur ulama. Fa in tafarraqa, jika keduanya telah berpisah, batal al-khiyar, jika berpisah dari jalan-jalan berdua tadi itu, ketika mereka berpisah maka batal khiyarnya, tidak ada khiyar lagi. Lil khabari, berdasarkan pada khabar dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Waruju'u fil tafarruqi ilal adah, kemudian kita disuruh untuk kembali menilai apa sih yang namanya berpisah itu. Waruju' fit tafarruq ilal adah, kepada adat kebiasaan masyarakat di situ. Fama'adahun nasu tafarrukan, dan apa yang dianggap oleh orang di situ sebagai tafarruq, berpisah dari majelis, ya, lazimal aqdu bihi, maka itulah yang digunakan sebagai dalam akad. Wa illa fala, kalau tidak ya tidak dipakai hal itu. Falau kana fi darin saghirah, kan seandainya keduanya orang yang bertransaksi ini berada dalam rumah yang kecil, fattafarruqu, maka yang dikatakan berpisah di sini adalah an yakhruja ahaduhuma minha, salah satu dari keduanya keluar dari rumah kecil tersebut, au yas'uda as-satha, atau dia naik ke loteng, ke lantai atas. Fa iza kanat ad-daru kabirah, apabila rumahnya besar, fa bi an yakhruja ahaduhuma minal baiti ila as-sahni aw aksihi, dengan tafarruq itu bisa ada kalau salah satu dari keduanya keluar dari rumah tersebut ila sahni, ke halaman, au aksi, atau sebaliknya, atau ke dalam gitu, sehingga tidak saling melihat. Wa in kana, seandainya keduanya itu fi suqin au sahra'in, berada di dalam pasar atau di padang pasir, malah fa bi an yuwalli ahaduhuma dhahrahu wa yamshi qalilan, yang dikatakan tafarruq adalah ketika berada di pasar dan atau di tengah padang pasir, salah satu dari keduanya itu membalikkan punggungnya, membalikkan badan sehingga mereka saling memunggungi satu sama lain. Wa yamshi qalilan, dan berjalan sedikit. Hadza huwa sahih, ini yang dikatakan yang paling sahih dari at-tafarruq, itu berpisah dari majelis. Wa kama yanqati'ul khiyaru bit tafarruq, sebagaimana khiyar itu hilang dengan adanya perpisahan, kaza yang qati'ud bit takhayyur, demikian juga khiyar itu bisa putus dengan takhayyur, dengan adanya opsi pemilihan. Bi an yaqula, di mana keduanya mengatakan begini, ikhtarna imdha'al bai'i, kita memilih untuk melangsungkan jual beli, yang dua-duanya ini yang sedang bertransaksi. Au ajaznahu, atau kita bolehkan, atau kita au alzamna, atau kita lazimkan, kita wajibkan jual beli ini. Wa ma asbaha dzalika, dan lapas-lapas yang semisal dengan itu. Maka dengan adanya takhayyur di sini, adanya pemilihan, ya, maka di sini khiyar itu menjadi hilang. Fa in qala ahaduhuma, jika salah satu dari kedua yang bertransaksi ini berkata, ikhtartu imdha'al aqdi, saya memilih untuk melangsungkan jual beli. Au ajazdu, atau saya bolehkan, maka di sini in qata'a khiyaruh, orang yang berkata, salah satu pihak ini kalau berkata demikian, putuslah khiyarnya dia. Wa baqiya khiyarul akhar, maka yang tinggal ada khiyar yang sebelah, khiyar atau pemilihan yang sebelahnya, yang rekannya. Walau qala ahaduhuma lil akhar, misalnya dari dua yang bertransaksi ini berkata kepada salah satu di antaranya, ikhtar, pilih oleh kamu, au khayyartuka, atau aku pilihkan. Nah, itu. Maka ketika dia mengatakan begini, in qata akhirul qail, yang berkata itu yang khiyarnya terputus. Li'annahu dalil ridho, kan itu menunjukkan kerelaan. Wala yanqati khiyarul akhar in sakata. Sedangkan khiyar pihak yang kedua ini tidak putus, in ala yanqati, ya,
tidak putus apabila dia diam. Nah, kalau dia diam berarti putus khiyarnya. Walau ajaza wahidun, salah satu dari keduanya membolehkan, wa fasakhal akhar, dan satunya membatalkan, qad quddimal fasakhu, maka yang dikedepankan adalah fasakh, pembatalan. Walau tabaya al-iwadaini ba'da qabdihima fil majlis bay'an sabitan, seandainya kedua orang bertransaksi ini melakukan dua jual beli iwadaini, setelah digenggam atau dipegang keduanya fil majlis, dalam satu majlis, dengan bay'an sabitan, dengan jual beli yang tetap, sahal bai'ut tsani, maka yang disahkan di sini adalah jual beli kedua, alal madhhabil ladzi qata'a bihil jumhur, berdasarkan pendapat mazhab yang ditetapkan oleh jumhur ulama, li'annahu ridha, karena itu adalah merupakan kerelaan, biluzumil awal, dengan lazimnya atau keharusan yang pertama. Wallahu a'lam. Wa amma khiyarus syarti, nah yang kedua tadi itu khiyar majlis, sekarang khiyar syarat. Fa innahu yasihhu bis sunnati wal ijma', maka khiyar syarat ini sah dilakukan dengan berdasarkan pada hadis dan ijma' para ulama. Bi syarti alla yazida ala salasati ayyam, tapi dengan syarat dia tidak lebih dari 3 hari. Fa in zada batalal bai'u, maka jika dia lebih dari 3 hari maka batalah bai', jual beli itu. Wa yajuzu duna salas, tapi boleh juga kurang dari 3 hari. Rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu rajulan yashku ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar meriwayatkan, semoga Allah meridai keduanya, berkata, saya telah mendengar seorang laki-laki yashku, mengadu kepada Rasulullah sallallahu, la yazalu yaghbanu fil bai', dan senantiasa dia masih suka ditipu di dalam jual beli. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi kepada beliau, kepada orang ini, idza bay'ta faqul la khilabah, kalau kamu sedang berjual beli, katakan pada rekanmu la khilabah, tidak boleh menipu, tidak boleh membuat kerugian kepada orang. Summa anta bil khiyar, setelah itu kamu memiliki khiyar antara apakah membeli atau tidak. Fi kulli sil'atin, pada setiap barang ibta'taha, yang kamu jual atau yang kamu beli, salasa layalin, yaitu 3 hari. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi wa Ibnu Majah bi isnadin sahih hasan, dengan isnad yang hasan. Qalahu Nawawi wa rawahul Bukhari fi tarikhi musalan. Ini juga dikatakan oleh Nawawi, kemudian Imam Bukhari meriwayatkannya pada kitab tarikhnya secara mursal. Qala al-Baihaqi wa rajulu, Imam Baihaqi mengatakan, dan laki-laki yang di dalam hadis tadi maksudnya itu adalah siapa namanya? Hibban bin Munqidh. Wa qala Nawawi al-masyhur annahu munqidhun. Ya, namanya al-munqidh. Kemudian walau syarratal khiyara li ahadihima sahha, kalau disyaratkan khiyar, walau syarrata li ahadihima, untuk salah satu dari keduanya, sah. Wa kadzali ajnabiyin, demikian juga untuk orang yang di luar akad, yang menjadi orang yang bertransaksi, fil azharil qaulaini, pada salah satu dari 2 pendapat yang paling kuat. Kenapa orang ajnabi boleh juga? Li'annal hajah, karena kebutuhan, qad tad'u ila zalika, ya artinya orang melakukan itu karena ada hajat. Likaunihi a'rafu, karena orang ajnabi yang bukan dari pihak yang berjual beli ini, dia lebih tahu bil ma'qudi alaihi, misalnya dia lebih tahu dengan barang yang akan ditransaksikan, sehingga nanti akan ada informasi kepada orang yang membeli dari orang ajnabi ini yang tidak masuk dalam akad itu, bahwa ini sifat barang, ini kelebihan kekurangan dan segala macam. Naam, law kana mutawalil aqdi wakilan, seandainya orang yang dikuasakan kepadanya akad itu sebagai wakil, jaza an yashtarita al khiyara lahu wal wali muwakkilahu, boleh dia mensyaratkan khiyar bagi dirinya dan juga bagi orang yang khiyar untuk orang yang mewakilkannya. Wala yajuzu li ajnabiyin, dan tidak boleh bagi yang ajnabi, yang di luar daripada yang tidak dia diwakil atau tadi tidak dia menjadi bagian daripada akad tersebut. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya terkait dengan khiyar ini, yaitu khiyar majlis dan khiyar syarat.
Dan insyaallah pada waktu yang akan datang kita akan masuk pada mabi' alladzi fihi aibun, yaitu jual barang yang ada aibnya. Bagaimana harus kita apa yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bertemu pada waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.